Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jamaah sekalian yang berbahagia, berpuasa dalam ayat ini hukumnya wajib bagi umat Islam. Berpuasa adalah menahan makan dan minum serta berhubungan suami istri dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Namun sebelum puasa ada satu hal yang harus dilakukan, yakni sahur. Apa itu sahur? Sahur adalah aktivitas makan dan minum yang dilakukan sebelum masuk waktu imsak. Dalam hadis dikatakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia bercerita, kami makan sahur bersama Nabi Muhammad SAW. Setelah sahur, kami bangkit untuk menunaikan sholat fajar. Anas bin Malik bertanya kepada Zaid bin Sabit, berapa lama antara keduanya? Maksudnya antara sahur dan waktu sholat subuh. Zaid menjawab 50 ayat. Artinya bahwa kita punya waktu antara sahur dan subuh, sholat subuh itu adalah sekira orang membaca 50 ayat. Kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit. Baik, apa keutamaan daripada sahur? Sahur yang pertama adalah waktu terbaik untuk orang berdoa. Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang memohon kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang berdoa kepadaku, siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku berikan. Siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka waktu sahur adalah waktu terbaik atau waktu yang mustajab untuk kita berdoa, beristighfar, dan memohon apapun yang kita inginkan kepada Allah yang Maha Kaya. Yang berikut, hikmah daripada sahur atau keutamaan daripada sahur. Sahur itu ada keberkahan di dalamnya. Nabi SAW bersabda, makan sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah sekalian yang berbahagia. Kemudian hikmah berikut. Hikmah berikut adalah orang yang melaksanakan sahur atau makan sahur, maka orang ini didoakan langsung oleh Allah dan para malaikatnya. Kata Nabi, makan sahur adalah makan penuh berkah. Janganlah kalian meninggalkan sahur walaupun hanya dengan seteguk air. Karena orang yang makan sahur, Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat berselawat kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Jamaah sekalian berbahagia. Yang berikut keutamaan daripada sahur adalah sahur itu membedakan puasa orang Islam dengan puasa ahli kitab. Faslu ma yang membedakan antara puasa orang Islam dengan ahli kitab adalah makan sahur. Kemudian hikmah yang berikut adalah ketika kita makan sahur berarti kita mentaati anjuran atau perintah dari Rasulullah SAW. Karena dari hadis-hadis yang diutarakan tadi, perintah
sahur itu adalah perintah dan anjuran dari Nabi SAW. Kalau kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, berarti kita mendapatkan kemenangan yang besar, sebagaimana dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 71. Kemudian hikmah yang berikut adalah ketika kita makan sahur, sahur ini menjadi penguat tubuh kita. Imam An-Nawawi berkata, keberkahan daripada makan sahur itu adalah kita menguatkan tubuh kita, maka tubuh kita akan lebih siap ketika kita akan menjalani puasa di hari itu. Karena apa? Ada asupan makanan, ada asupan minuman, sehingga jiwa kita, fisik kita akan lebih siap menjalani puasa. Jamaah sekalian yang berbahagia, olehnya itu mari kita tidak meninggalkan sahur, karena sahur ini ada keberkahan di dalamnya, dan kita dianjurkan banyak berdoa dan beristighfar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk bisa menyelesaikan puasa ini dengan baik, dan mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang senantiasa bersahur sebelum melaksanakan puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.